Sahutan yang menyuarakan gerakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina itu kini memasuki babak baru. Pasalnya 15 September 2024, Houthi, kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman, telah berhasil meluncurkan misil yang mampu mencapai wilayah pusat Israel di dekat Tel Aviv. Cukup mengejutkan, bukan? Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai serangan Houthi yang menggemparkan itu, ada baiknya kita melihat kilas balik yang melatar belakangi konflik antara Israel dan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Sebelum memiliki kekuatan militer yang cukup besar seperti sekarang, Houthi sebagai kelompok pemberontak mulai beroperasi sejak tahun 2000-an. Gerakan ini berawal dari gerakan Zaidi, cabang dari Islam Syiah, yang merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Yaman, yang didominasi oleh kelompok Sunni. Kelompok Houthi mulai mendapatkan kekuatan militer dan politik selama konflik sipil di Yaman, dan mulai mendominasi ketika mereka berhasil merebut ibu kota, Sanaa pada tahun 2014. Sejak saat itu konflik di Yaman terus bergulir antara Houthi dan pemerintah resmi Yaman. Meskipun Houthi berfokus pada konflik di dalam Yaman, namun mereka juga mulai mengekspresikan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina dan mengkritik tindakan Israel terutama dalam konteks konflik di Gaza. Dengan kekuatan militer dan politik yang mereka miliki, Houthi menyatakan diri sebagai bagian dari perlawanan terhadap Israel. Pasukan pemberontak ini mengecam segala tindakan Israel terhadap warga Palestina, terutama dalam serangan militer dan pemukiman di Gaza. Dengan spirit solidaritas mereka, sejak 2 tahun terakhir, Houthi mulai melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel di Laut Merah, sehingga menciptakan ketegangan dengan negara itu. Sekarang, setelah mengetahui latar belakang konflik antara Houthi dan Israel, mari kita membahas beberapa serangan yang telah dilakukan Houthi sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Pasca pecahnya Perang Gaza pada 7 Oktober 2023, Houthi secara signifikan meningkatkan operasi militernya terhadap Israel. Dalam 9 bulan pertama konflik Gaza, Houthi meluncurkan lebih dari 200 rudal jelajah, rudal balistik dan drone yang ditujukan ke Israel, dengan fokus utama pada kota pelabuhan strategis Eilat yang terletak sekitar 1000 mil dari basis mereka di Sanaa. Meski begitu, sebagian besar serangan Houthi berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan udara Israel. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Prancis juga berperan dalam mencegat rudal dan drone Houthi yang ditujukan ke Israel dari Laut Merah. Meskipun jumlah serangan pasukan pemberontak Houthi cukup signifikan, namun Israel tak melakukan serangan balasan terhadap pasukan Houthi selama beberapa bulan, hingga dinamika peperangan berubah drastis pada 19 Juli 2024, ketika sebuah drone bunuh diri Houthi berhasil menyerang sebuah gedung apartemen di Tel Aviv. Serangan jarak jauh pertama yang berhasil diluncurkan dari Yaman. Adanya insiden mengenaskan ini membuat Israel murka dan tak cukup sehari, negara itu melampiaskan amarah mereka dengan meluncurkan serangan udara ke pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi dengan fokus target serangan pada aset dan infrastruktur militer milik Houthi. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Houthi yang awalnya hanyalah milisi sederhana, dalam waktu yang cukup singkat berkembang secara pesat menjadi kelompok militer yang sangat kuat? Pertanyaan ini nampaknya dapat dijawab dengan melihat hubungan Houthi dengan militer Iran. Sejak 2009, Iran secara diam-diam telah menyelundupkan senjata canggih kepada kelompok Houthi di Yaman, mentransformasi milisi suku yang dulu hanya bermodalkan peralatan sederhana menjadi kekuatan tempur yang terlatih dan berdisiplin. Selain itu, persenjataan Houthi juga semakin berkembang karena mereka berhasil merampas senjata-senjata milik tentara Yaman dan membeli perlengkapan militer mereka di pasar gelap. Sepanjang Houthi berdiri, mereka telah memperkenalkan berbagai jenis rudal balistik dan drone serang mereka, yang mencakup teknologi dari Iran dan suku cadang komersial yang diproduksi secara lokal. Misalnya Burkan 1, Burkan 2, rudal Qiyam 1, produksi Iran, Hatem Ballistic Missile, Toufan Ballistic Missile, hingga Samad 3. Drone bunuh diri yang dirancang untuk menempuh jarak hingga 2.500 km yang berhasil menyerang Tel Aviv dari sisi barat pada 19 Juli 2024 yang lalu. Dan yang terbaru, sebuah video 2 rudal saling berkejaran di langit Tel Aviv di mana rudal hypersonic Yaman yang bertanda merah dengan cepat melampaui rudal pencegat Israel. Pertempuran pusat kekuatan militer Houthi dari sekedar milisi sederhana menjadi kekuatan militer yang disegani. Tak bisa dilepaskan dari dukungan kuat Iran baik dari segi persenjataan maupun pelatihan. Kolaborasi Houthi dan Iran tak hanya memperkuat posisi Houthi dalam konflik regional, tapi juga mengubah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Seperti yang telah kita bahas di awal, sepanjang aksi saling serang Houthi dan Israel, kini konflik memasuki babak baru sebab pada 15 September 2024, Houthi meluncurkan rudal balistik ke arah pusat Israel.
Namun ada yang berbeda dengan serangan Houthi kali ini. Serangan yang diluncurkan Houthi diklaim menggunakan rudal balistik hipersonik terbaru, sehingga wajar saja bila sistem pertahanan udara Israel tak mampu untuk menghentikan rudal balistik itu. Militer Israel mengungkapkan bahwa mereka telah berusaha menembak jatuh misil itu beberapa kali. Namun misil itu kemungkinan terpecah di udara dan serpihannya jatuh di stasiun kereta di Modin serta area terbuka di dekat bandara internasional utama Israel. Insiden itu memicu respon keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Houthi akan membayar harga yang mahal atas serangan tersebut. Meski masih belum diketahui pasti rudal balistik jenis apa yang digunakan Houthi sampai mampu untuk menembus pertahanan udara Israel, namun dari spekulasi yang ada kemungkinan rudal yang Houthi gunakan merupakan salah satu varian canggih dari persenjataan mereka. Namun ini hanyalah spekulasi, bisa saja rudal balistik yang digunakan Houthi berasal dari teknologi yang lain. Dengan terjadinya serangan rudal balistik yang diluncurkan Houthi pada 15 September 2024, konflik antara Houthi dan Israel memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Penggunaan rudal hipersonik yang diklaim oleh Houthi menandai peningkatan kemampuan militer mereka serta memberi tantangan terhadap efektivitas sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap tangguh dan tak tertembus. Serangan yang terbaru pada 27 September 2024 di mana 3 rudal balistik ditembakkan dari Yaman ke Tel Aviv. Sirine berbunyi di seluruh Tel Aviv dan aktivitas Bandara Ben Gurion juga terpaksa dihentikan untuk sementara. Terlepas dari serangan yang terjadi saat ini, telah terjadi perkembangan diplomatik yang sangat rahasia antara Houthi dan Rusia. Hubungan diplomatik keduanya diperantarai oleh Iran dengan tujuan untuk menjalin kerjasama terkait pengadaan misil Yakon atau P-800 Onyx, salah satu misil anti kapal paling canggih di dunia yang dilengkapi dengan kemampuan untuk terbang mendekati permukaan laut pada kecepatan supersonik, menjadikannya sulit untuk dideteksi atau dihancurkan. Menurut beberapa pejabat regional, untuk mengadakan misil canggih itu, Iran telah menjembatani pertemuan rahasia antara Rusia dan Houthi. Pertemuan itu telah diadakan setidaknya 2 kali di Tehran sepanjang tahun 2024. Meskipun beberapa sumber yang mengetahui pembicaraan itu mengungkapkan bahwa Rusia belum membuat keputusan akhir untuk mengirimkan misil Yakon kepada milisi Houthi. Namun ada kemungkinan bahwa kesepakatan itu akan terjadi. Jika berhasil, Houthi akan memiliki kemampuan yang jauh lebih presisi untuk menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah, serta mengancam keberadaan kapal perang Amerika Serikat serta Eropa yang melindungi jalur perdagangan vital yang ada di sana. Hal itu tentu saja akan ikut berdampak pada mobilitas dan ekonomi Israel secara keseluruhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa motif Rusia dalam perjanjian diplomatik ini? Bila dapat membuat dugaan, motif Rusia untuk meningkatkan kekuatan Houthi tampaknya terkait dengan tekanan yang mereka hadapi di Ukraina. Rusia mungkin berharap bahwa dengan memberikan senjata canggih kepada kelompok perlawanan di Timur Tengah, mereka dapat mengimbangi bantuan persenjataan yang diberikan negara-negara barat kepada Ukraina.